Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felika Fiza Fatiha, nomor induk mahasiswa 1810105000622, kelas OL 800. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Seminar Perencanaan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Prasetyo Kurniawan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, saya akan mempresentasikan materi mengenai rekrutmen pegawai. Pengertian rekrutmen. Pengertian rekrutmen menurut para ahli, yang pertama, menurut Rival dan Sagala tahun 2009, halaman 148 menyatakan, rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu bekerja dalam suatu perusahaan. Yang kedua, menurut Sondang P. Siagian tahun 2002, halaman 102 menyatakan, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Yang ketiga, menurut Hadari Nawami, tahun 2003, halaman 169 menyatakan, rekrutmen atau penarikan adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang kualifit untuk jabatan atau pekerjaan utama, produk lini dan penunjangnya di lingkungan suatu organisasi. Pengertian selanjutnya menurut Nurmansyah tahun 2011 halaman 71 menyatakan, rekrutmen sebagai kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan-lowongan jabatan yang ada pada unit-unit dalam perusahaan. Terjadinya lowongan jabatan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya karyawan yang dipindahkan, yang kedua, berhenti atas kemauan sendiri, yang ketiga, berhenti atas keputusan perusahaan, yang keempat, pensiun. Yang kelima, meninggal dunia. Yang keenam, perluasan usaha. Dan yang ketujuh, penyesuaian organisasi. Tujuan rekrutmen. Menurut Henry Simamora tahun 1995 halaman 41, rekrutmen memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga, meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Pendapat lainnya menurut Rival dan Sagala tahun 2009 halaman 150 adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan dari berbagai sumber pelamar, sehingga memungkinkan terjaring karyawan dengan kualitas tertinggi dan terbaik. Metode rekrutmen. Metode rekrutmen ini dibagi menjadi dua, yang pertama metode terbuka dan yang kedua metode tertutup. Untuk metode terbuka, terjadi ketika rekrutmen atau lowongan pekerjaan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan lamaran banyak yang masuk ke perusahaan tersebut, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang kualifik lebih besar. Yang kedua, metode tertutup terjadi ketika rekrutmen atau lowongan pekerjaan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Perusahaan yang memakai metode ini menyebabkan lamaran yang masuk relatif sedikit, sehingga untuk mendapatkan karyawan yang baik relatif terbatas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Yang pertama, karakteristik organisasional. Hal ini mempengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen yang dijalankan perusahaan. Contohnya, perusahaan yang tidak memiliki pola promosi dan mutasi yang efektif lebih suka melakukan pola rekrutmen dari luar perusahaan. Yang kedua, citra organisasi. Banyak pelamar yang enggan melamar di suatu perusahaan yang memiliki citra negatif. Sedangkan perusahaan yang memiliki citra positif, baik dari aspek kesejahteraan karyawan maupun keuangan, akan lebih mudah membuat calon karyawan untuk melamar. Yang ketiga,
Kebijaksanaan organisasi. Kebijakan organisasi menjadi acuan bagi manajer untuk mengambil keputusan mengenai rekrutmen. Misalnya, dalam kebijakan status kepegawaian, perusahaan yang melakukan sistem kontrak dengan karyawan baru dalam jangka waktu yang lama biasanya kurang disukai oleh para pelamar yang terdidik dan berpengalaman tinggi. Yang keempat, ada rancangan strategis dan rencana sumber daya manusia. Rencana strategis menunjukkan arah perusahaan dan menetapkan jenis tugas dan pekerjaan yang perlu dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Misalnya, perusahaan lebih menyukai melakukan rekrutmen internal karena karyawan dianggap lebih memahami dan memiliki pengalaman yang lebih baik dibanding karyawan yang sama sekali baru. Untuk selanjutnya ada kondisi eksternal. Para tenaga kerja akan berpengaruh pada proses rekrutmen. Misalnya, pada suatu daerah yang surplus atau kelebihan angka kerja, maka tanpa melakukan upaya iklan lowongan kerja pun, perusahaan sudah dapat mendapatkan banyak pelamar. Yang selanjutnya ada persyaratan pekerjaan. Pelamar memiliki kemampuan dan minat terhadap posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi, penting bagi perusahaan untuk menjelaskan secara detail persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk posisi yang ditawarkan. Sumber-sumber rekrutmen. Rekrutmen memiliki beberapa sumber. Sumber-sumber rekrutmen antara lain, yang pertama ada sumber internal. Menurut Schuler dan Jackson, tahun 1996, halaman 232, sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau diretasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Menurut Nawawi tahun 2000, halaman 175, untuk melakukan rekrutmen internal, kegiatan yang banyak digunakan adalah yang pertama, rencana suksesi, kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerja untuk mengisi posisi eksekutif. Yang kedua, ada penawaran terbuka untuk suatu jabatan, merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat. Yang ketiga, ada perbantuan pekerja. Dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain atau pekerja yang ada. Yang keempat, ada kelompok pekerja. Merupakan sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan dengan memperhitungkan jumlah jam atau hari kerja. Yang kelima, ada promosi dan pemindahan. Dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang lebih tinggi dan diambil dari pekerjaan dengan jabatan lebih rendah. Sedangkan untuk pemindahan adalah memindahkan pekerja dari suatu jabatan ke jabatan lain yang sama jenjangnya. Keuntungan merekrut dari dalam perusahaan menurut Hasibuan tahun 2011 dan Rifai dan Sagala tahun 2009 yaitu yang pertama, meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi. Yang kedua, perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. Yang ketiga, biaya penarikan relatif kecil karena tidak perlu memasang iklan. Yang keempat, waktu penarikan relatif singkat. Yang kelima, orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi. Yang keenam, kestabilan karyawan semakin membaik. Sedangkan untuk kelemahan melakukan rekrutmen internal, yaitu yang pertama, kewibawaan yang dipromosikan karyawan itu kurang. Yang kedua, kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan. Selanjutnya, ada sumber eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Karena perusahaan tidak selalu bisa mendapatkan semua karyawan yang mereka butuhkan dari staf yang ada sekarang. Menurut Nawawi tahun 2000, halaman 178, untuk melakukan rekrutmen eksternal, kegiatan yang banyak digunakan adalah yang pertama, hubungan dengan universitas. Universitas merupakan sumber tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengisi jabatan di bidang bisnis atau produk lini jabatan penunjangnya. Yang kedua, eksekutif mencari perusahaan. Perusahaan memerlukan eksekutif senior untuk mengisi jabatan penting.
dengan menawarkan upah atau gaji yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis sebagai pesaingnya. Perusahaan dapat mengangkat konsultan ahli yang dapat diperoleh di berbagai lembaga, khususnya perguruan tinggi. Yang ketiga, agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja memiliki calon karyawan dengan berbagai kualifikasi dan kualitas. Untuk itu, perusahaan hanya menyampaikan karakteristik calon yang diinginkan dan akan membayar agen apabila calon karyawan yang diajukan telah disetujui. Yang keempat, rekrutmen dengan advertasi. Perusahaan dapat menggunakan surat kabar lokal, termasuk majalah, radio, dan televisi, bahkan melalui surat yang disampaikan secara langsung pada calon karyawan. Lalu ada kegiatan lain dari sumber rekrutmen, yaitu 1. Pelamar akan mengirim lamaran ke perusahaan. 2. Teman atau kerabat karyawan. Keuntungan melakukan rekrutmen eksternal yaitu yang pertama, kesalahan dalam pengisian jabatan dihindari karena adanya peluang besar untuk memperoleh calon potensial. Yang kedua, kualifikasi tenaga kerja dapat lebih terjamin. Yang ketiga, adanya gagasan, ide, dan nuansa yang baru. Kelemahan melakukan rekrutmen eksternal yaitu yang pertama, proses memakan waktu yang lama. Yang kedua, membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, penyesuaian atau orientasi memerlukan waktu yang lama. Indikator rekrutmen. Menurut Bambang Wahyudi tahun 2002 halaman 79, kriteria perlu diperhatikan dalam perekrutan karyawan agar pelaksanaannya dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Indikatornya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan petunjuk atau ketentuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Suatu perekrutan karyawan harus dilakukan dengan memperlihatkan petunjuk ketentuan ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Yang kedua, kualifikasi dari pelamar. Yaitu, dalam hal ini, perekrutan karyawan harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu. Jadi, kualifikasi para calon tenaga kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, petunjuk pimpinan. Dalam hal ini perlu diperhatikan oleh para perekrut supaya calon karyawan yang diterima menepati standar perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Misalnya, kewajiban untuk memajukan masyarakat dengan cara memberikan kesempatan yang lebih besar bagi calon yang bersumber dari masyarakat di sekitar organisasi tersebut berada. Yang kelima, peraturan-peraturan negara. Dalam hal ini, perekrutan karyawan dilakukan dengan memperlihatkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh negara melalui beberapa macam peraturan, yaitu usia minimal, upah minimal, waktu kerja, dan sebagainya. Teknik-teknik rekrutmen. Berikut teknik-teknik rekrutmen menurut Profesor Dr. Juju Yuniarsi dan Dr. Suwatno, MSI, tahun 2016, halaman 102, yaitu yang pertama, teknik rekrutmen sentralisasi. Rekrutmen yang dipusatkan lebih sering dipakai karena lebih efisien dari segi biaya. Dalam penerapannya, yang tepat mengenai kebutuhan pembayaran baru tidak mudah karena beberapa sebab. 1. Krisis politik atau pemotongan anggaran yang secara drastis mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan rekrutmen dan efek kepada kualitas. Yang kedua, para manajer cenderung memperkirakan terlalu tinggi jumlah pekerja yang mereka butuhkan hanya karena menurut pandangan mereka lebih baik mempunyai banyak pelamar daripada terlalu sedikit. Yang ketiga, posisi-posisi yang spesial membutuhkan sejumlah besar pelamar karena suatu persentase yang tinggi dari para pelamar mungkin ditolak oleh instansi yang menyeleksi karena tidak memenuhi persyaratan spesialisasi dari posisi tersebut, walaupun mereka memenuhi persyaratan masuk yang umum. Yang B, teknik rekrutmen desentralisasi. Rekrutmen desentralisasi terjadi pada instansi-instansi yang relatif kecil karena kebutuhan rekrutmen terbatas. Penggunaan teknik rekrutmen desentralisasi lebih efektif jika permintaan akan pekerjaan-pekerjaan pemerintah meningkat, tetapi lowongannya terbatas. Instansi-instansi secara mandiri biasanya memilih rekrutmen desentralisasi karena mereka akan secara langsung mengendalikan proses rekrutmennya. Tetapi cara ini memiliki kelemahan, yaitu para pemimpin tingkat pusat akan kehilangan kendali
mengenai apakah proses rekrutmen itu dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apakah memperhatikan nilai yang hendak diutamakan. Beberapa instansi menggunakan kombinasi kedua jenis teknik rekrutmen ini, baik sentralisasi maupun desentralisasi. Berarti pengendaliannya menjadi lebih ketat dan akan memberikan kesempatan kepada instansi-instansi melakukan rekrutmen yang lebih tepat waktu dan fleksibel. Proses rekrutmen kerja. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang kosong. Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan. Karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, atau karena pensiun yang direncanakan. Dengan melihat dinamika dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun, maka diketahui jabatan yang sedang lowong dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Untuk memperoleh uraian jabatan dan spesifikasi sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan harus dibuat secara hati-hati dan sejelas mungkin agar dalam penerapannya nanti tidak ditemui banyak kekaburan yang mengganggu proses selanjutnya. Yang ketiga, menentukan calon yang tepat. Terdapat dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, harus diketahui karyawan mana yang akan dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan, harus dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut. Yang keempat, ada memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat. Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam melakukan rekrutmen, seperti iklan, perusahaan mencari tenaga kerja, lembaga pendidikan, organisasi buruh, dan sebagainya. Perusahaan juga dapat memilih lebih dari satu metode, bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Yang kelima, memanggil calon yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan. Memanggil para kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan, mengumpulkan berkas lamaran mereka, dan minta mereka mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Yang keenam, ada menyaring atau menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika pelaksana tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibanding sejumlah jabatan yang akan diisi. Ada banyak teknik atau metode seleksi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Beberapa teknik seleksi yang sering digunakan adalah formulir lamaran, data biografi, referensi dan rekomendasi, wawancara, tes kemampuan dan kepribadian, tes fisik atau fisiologis, tes simulasi pekerjaan, dan assessment center. Yang ketujuh, membuat penawaran kerja. Setelah proses seleksi dianggap cukup dan petugas rekrutmen sudah dapat menentukan kandidat terbaik untuk jabatan tertentu, selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah penawaran kerja. Termasuk di sini adalah mempersiapkan perjanjian kerja atau KKB. Memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan dan memastikan kandidat akan mulai bekerja. Yang kedelapan, ada mulai bekerja. Ketika kandidat sudah menjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu agar ia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Pegawai yang bersangkutan harus dimonitor dan dinilai kinerjanya secara teratur, serta diberikan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, petugas rekrutmen perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai. Kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipresentasikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rekrutmen merupakan usaha untuk menarik dan mencari calon tenaga kerja agar melamar lowongan pekerjaan yang diadakan oleh suatu perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja dari beberapa sumber yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga calon tenaga kerja mampu merealisasikan visi dan menjalankan misi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dari rekrutmen adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama.
Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.